Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin wahdina ila siratal mustaqim. Kitab Aqidatun Najin halaman 116. Dan lagi di bawah tambih bak tengah. Dan lagi disyaratkan tahu akan maknanya, dan jikalau dengan ijmal sekalipun, seperti diketahui makna kalimah yang pertama itu hendak mengesahkan Allah, dan kalimah yang kedua itu hendak mensabitkan risalah bagi Muhammad. Dan jika ada i'tiqadnya bahwasanya Nabi Muhammad itu berseru kepada kaum Arab juga, tiada kepada ajam, niscaya disyaratkan menambah ikrar dengan umum risalahnya Nabi kepada Arab dan kepada lainnya, seperti katanya, naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kepada sekalian makhluk, dan lepas aku daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Jadi ilikun kalih dabut tentang masalah dua kalimah syahadah, bahwa kajelas kebahli dengku kalimah la ilaha illallah adalah kalimah tauhid, Muhammad Rasulullah kalimah yang menunjuki kepada tentang diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk kerisalah Nabi. Dilikun nabi bacut oleh musannif menyatakan dua kalimah syahadah, yaitu dua kalimah yang mulianya dalam ucapan sehari-hari. Hana lafai asyhadu, ya kan? Tidak tadi hana lakukan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad kahana. Ya, yang nariban la ilaha illallah. Kemudian tadi kahana lakukan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, hana disebut oleh musannif tentang tambahan asyhadu. Hana bak kalimat yang pertama dan hana bak kalimat yang kedua. Seperti yang disuruh yang kadlih dakalan legitanya dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nyan pada hak orang Islam yang lainnya, mia orang kafir ingin masuk Islam ataupun orang murtad ingin taubat masuk Islam kembali, nyan wajib mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasul wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, ini yang kabih tawayan. Dan lagi disyaratkan tahu akan maknanya. Wajib bagi tanya orang Islam tak ketahui tak tepu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasa katakan gop ke la ilaha illallah ni ada ke la ilaha illallah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah yang dikeligau. Dia bikin putra makna hana nya hanji wajib harus ada pu makna la ilaha illallah. Ya, makna yang benar la ilaha illa Allahu nyan ji pu boh pada boh kalimat la sabo la nafi ilaha sabo nyan isim nakira illa sabo ulu istisna Allahu mustasna. La ilaha hana tidak ada ma'bud bihaq. Get. Ya. La ilaha hana ma'bud bihaq karena makna ilahunnya ma'bud bihaq yang disembah yang sebenar. Illa kecuali Allah. Jadi tidak bermakna hana yang ma'bud bihaq yang nasid Allah yang ma'bud bihaq lain mandum hana yang nasid Allah yang ma'bud bihaq. Jadi tidak berarti tak ingat makna la ma'budah bihaqin illallah. Ya. Berdoa mana syarat bagi kitanya untuk terdepu makna la ilaha illallah. Dan jikalau dengan ijmal sekalipun hana depu mandum secara sawa-sawa kalimat hana depu. Enha saya wajib depu bahwa nyan la ilaha illallah adalah kalimat untuk mengesahkan Allah kajian. Ya, kasah. La ilaha illallah. Latih nyo kalimat untuk keesaan Allah. Yang enha kaji lebih agak baik menan. Budak depu makna daripada la nya maknanya gepenafi. Ma'bud bihaq yang kan Allah tok sidro yang berhak untuk disembah. La ilaha hana Tuhan yang disembah ma'bud bihaq. Maknanya yang berhak disembah yang sebenarnya kecuali yang nasid Allah yang lain hana. Walaupun kayak semah-semah ligop yang kan ma'bud bihaq. Yang ma'bud bil batil. Yang ma'bud bihaq adalah Allah sagayana. Nyan mia dikatakan kita yo enhan kasah iman kaji. Memang mia orang yang lebih tinggi lah ba la ilaha illallah kepahami kepada sifat-sifat Allah. Dari wujud sampai mutakalimon. Kepahami kepada sifat yang tidak layak bagi Allah. Kepahami sifat-sifat yang wujudiyah yang ma'ani yang ma'nawiyah mandum kepahami daripada kata-kata la ilaha illallah. Onyan ba la ilaha illallah kepahami tentang iftiqar dan istighna putra yang berhajat Allahnya adalah zat yang dihajat yang kan Allah dan Allah Ta'ala nya terkaya daripada selain hana pelek kepada selain Allah nyalang kata-kata la ilaha illallah nya lebih tinggi lebih gat tak pahami tok kenan dat timbet tok kenan mufhum ya anyan ba Muhammad Rasulullah terpaham kepada Muhammad adalah man uhiya ilaihi bisya'in wa yu'mal bitablighi orang yang diutus oleh Allah dan orangnya dari kalangan manusia akan dari malaikat ya terpahami ke Muhammad Rasulullah nyan lang ati katanya bahwa nyan adalah makhluk utusan Allah yang diwahyukan yang betul oleh Allah syariat dan naga perintah untuk pegah ke orang lain ya nyaikeun makna Rasul Muhammadur Rasul karena makna Rasul dengan makna Nabi sama tapi hina perbedaan bacut guys ya Nabi yang betul oleh Allah hudunya akan 120 peribai ya. Rasul lihatul heblah yang wajib tak turi le katanya sebagai orang mukmin untuk sah iman katanya 25 Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Adapun yang lain dari Nabi Adam sampai Muhammad yang lain 120 lihat ribai sekian hanya 25 tu nyan wajib tak imani secara jumlah menteng. Hana terpu mandum 120 lebih hana upu. Ada kala Rasul yang tu belah tu hana turi mandum hana sonan hana upu. Tapi mia 25 hanjitnya dosa. Dosa ada. Ya. Jadi
mengetahui tentang adanya Rasul, nya adalah wajib. Dan nya salah rukun iman, ya kan? Turi bentuk 25 tahun nya wajib. Ya. Untuk turi mandum hana wajib. Ya. Jadi jumlah Rasul itu 12 tahun. Yang wajib 25 tahun. Lagi sifat yang wajib Allah 20. Sifat yang wajib Allah 20, yang wajib tak ada pula katanya. Adapun sifat yang wajib Allah ketajai jutaan yang hai dihinggali manusia. Sifat-sifat Allah hana tak ada pula. Yang tak ada pula yang kepenuh sagai bak Rasulullah dalam Al-Quran. Nebegah Allah Subhanahu wa sifat Allah. Ban bagah innallaha ala kulli syai'in qadir. Terpaham hinan bahwa Allah punya kudrah, wa huwa samiul basir. Allah punya sama dan punya basar. Wa kallamallahu Musa taklima. Rupanya Allah punya sifat kalam. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Allah punya sifat wahdaniyah. Ya, yang lagi kan. Maka zaman masa Rasulullah dan masa sahabat hana lipat 20. Yang ge urai satu persatu ge tulis wujud kidah hana lagi kan. Yang ge pernah kurang. Tapi sifat 20 kana la Al-Quran. Mulai wujud pun sampai kalam mandumna lang ya. Cuma hana ge akeun apa-apa karena urang awal mufhum mandum. Pakai mufhum karena na Rasul na Nabi. Nabi datang wahyu langsung sampaikan ke sahabat. Mufhum urang ya. Le kita nyoji no han mufhum le yang ayat Quran. Payah oleh para ulama-ulama, baik ulama tauhid, ulama fiqh, ulama tasawuf, dijelaskan dari satu-satu ayat itu untuk bisa terpahami kepada orang awam. Dijelaskan baca-baca, ditulis itu. Dup kali ditulis ulama-ulama jino, meta yang hanji gelom. Gimana begat mai? Kamasa kita lagi. Mikiran lagi kan. Hantu yang kawan kita karena hana ada perumun, karena masa bikaki yang diterajai ka masalah-masalah di dunia remarin dunia aduh. Sehingga kita hai pahami le dari Al-Quran tentang wujud, kidam, baka, moknya hai pahami le kita. Maka payah menonton ini ke imam belum. Jadi ini karena orang yang pegang hana masa Nabi betul hana yang getuleh. Adapun 20 si jamunkan kana masa Nabi kan karena Al-Quran dum tulis yang mandum 20 ya. Lebih nalar matahin nalar sebut kamalan Allah mandum nalar Al-Quran. Mai tanya hana? Handa ocok saya sabo-sabo maka ge ulama ge pegat ge tulis kitab ge susun teh sifat-sifat yang wajib tak tulis lagi dah. Ya kita nyawa. Nya buat ulama yang lagi masa Nabi hana Al-Quran yang tertulis lagi jinom bebi nadu baik hana bahkan ulun masa Nabi sahabat begitu terwahyu nak sampai kali bahasa sahabat gafai lagi orangnya bang dengar dia juga gafai kepun mai Quran cuma hotel makin masa sahabat Sayyidina Utsman mentang kajai tak ulun hanya itu ahli Al-Quran anak dia gafai le maka ijtihad Sayyidina Utsman untuk menulis Al-Quran dengan secara utuh satu lengkap. Mia tukang tulis kan masa Abu Bakar kan ulun tulis tapi tulis BO ini menghana-hana tersusun sebuah kitab. Ya menang. Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya wajib tak ketahui maknanya walaupun secara mujmal. Dan kalimat yang kedua itu hendaklah mengisbatkan risalah bagi Nabi Muhammad dan jika ada etikatnya bahwasanya Nabi Muhammad itu berseru kepada kaum Arab yang seandainya katanya dari Muhammad Rasulullah kata depu bahwa Nabi Muhammad adalah sido manusia yang nepeten wahyu oleh Allah dan sampaikan risalah untuk disampaikan kepada manusia enhan kaji ada mana. Cuma miadak di naudun dikala dipahami Muhammad Rasulullah karena Muhammad lahir dalam kalangan orang Arab
Dikir bahawa Nabi Muhammadnya kusuh Arab. Lagi Nabi Musa ke Bani Israel. Nabi Isa ke Bani Israel. Nabi Daud ke lain, Nabi Ibrahim ke lain. Dipahami di mana? Nabi yang ke kelompok nyan hanjut. Harus menyatakan di etika latih bahwa Nabi Muhammadnya pesuh kepada kaum Arab mentang-mentang nyan hana kepada orang lain. Nyan disyaratkan harus dimengaku tiga tu bahawa Nabi Muhammadnya belangateji diutus untuk ke semua makhluk. Hanjut di kota-kota. Yang Nabi Muhammad karena lahir dalam kalangan orang, berarti Nabi Muhammad untuk orang hana berlaku di salah Muhammad ke awak Eropah, ke awak Yunani ke deh, hana ke orang Aceh, hana nyan Muhammadur Rasulullah yang Nabi Muhammad yang diutus kepada umat yang berbangsa Arab. Yang salah payah robah, payah tamah bahwa lang atirnya Muhammadnya kan ke Arab mandang, tapi kepada sekalian alam. Yang benar. Yang beri hansip belum, kalau betul tak etikut makna, tak etikut makna Muhammad Rasulullahnya adalah Nabi Muhammad diutus tok kepada orang Arab. Hanjir lagi kan. Jadi payah etikut lam, payah tak pahami, tak tamah bahawa Nabi Muhammadnya Rasulullah kepada sekalian makhluk. Dan payah tanya dekat kitanya lepas daripada agama selain agama Islam yang melahirkan Islam hana. Di begitu tak mengaku, tak ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyo beryakin dengan seyakin-yakinnya bahawa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah untuk sekalian alam. Bemunan. Ya. Ketahui olehmu bahwasanya bahasa Arab itu tiada disyaratkan pada dua kalimah itu. Yakni tiada jadi syarat bagi sah Islam kafir itu, bahwa mengucap dua kalimah syahadat itu dengan bahasa Arab. Ya, Nabi saya bertanya bahawa orang nak tamang Islam hanjit di bahasa Arab, diucapkan kalimah syahadah dengan bahasa yang lain, maknanya diikrar, diakui bahawa hana Tuhan, hana yang berhak disembah kecuali Allah, tahu. Ikhlas asyhadu alla ilaha illallah hanjir ni. Nyan isah Islam ji. Ya pak berah hanjir ke syarat dua kalimah nyan untuk jadi sah Islam seorang kafir hanjir. Bahwa mengucap dua kalimah syahadah itu dengan bahasa Arab. Tetapi orang yang mengucap dengan bahasa dirinya itu, ya bahasa dirinya, ia terjemah daripada dua kalimah itu niscaya sah ia. Mianya banyak dalam Islam hanji ikun asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Tak perlu pi hanji ikun. Lidah ji hai tu ikun. Ikun makna manda. Tapi mi ajekeun nya payahkeun. Tapi mi hanjeut hana kuasa ndu ikun. Nya mi contoh ada dengar azan pu orang Pakistan, pu orang India. Allahu Akbar Allah. Yang itu dengar di Masjid India di Malaysia. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lidah di hai tu keun. Ya, yang kiban sah. Mia lidah yang hanjit diucapkan lagi balarah, lagi fasih bahasa Rasulullah, bahasa Arab, hana bupu. Tapi bagi orang yang lidah lagi kan. Iktanya objek takun yang betul lagi ejaan bahasa Arab takun Allah nyanyian. La ilaha illallah nyanyikan rayan. Payahkeun lagi ejaan bahasa Rawi, bahasa Arab. Ya. Memang mina orang yang tamang Islam hanjir terjemah mendang. Kakesah. Ya, dan jikalau ada ia ketahui bahasa Arab sekalipun. Ya, itu pun bahasa Arab itu tapi ikut hanjir.
Inilah kaul yang muktamad pada ulama mutaakhirin, walaupun dah ulama lain hanjut. Hansah dia payah meno dua kalimatnya dengan bahasa Arab. Payah usaha berjut. Tapi pendapat yang kuat anak upu. Mia bibit hanjut nyan memada dengan makna mentang daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketahui olehmu bahwa lafai asyhadu dan a'lamu dan az'anu dan atayakanu itu satu makna juga pada bahasa Arab. Jadi mana asyhadu an la ilaha illallah nyan asyhadu makna ji leutat na lafainya lafai taradu na makna az'anu aku iz'an na makna a'lamu aku ketahui. Dia tahu mana asyhadu dengan mana a'lamu, dia tahu mana dengan az'anu, dengan mana atayakanu ulung yakin jeut. Tapi untuk mengucap dua kalimat syahadat hanjekeun atayakanu alla ilaha illallah hanjeut. A'lamu Allah hanjeut berita asyhadu. Takkan a'lamu bermakna asyhadu sih. Takkan asyhadu mana a'lamu sih. Taboh le lafaz taboh mana lagi. Makna apa? Yakin, yakin bahwa hana Tuhan melainkan tidak ada yang mau berhak kecuali melainkan Allah. Adakun azanu ji si mana, adakun asyhadu ji si mana, dari atayakanu Allah taban mana sih. Tapi untuk sahiman hanya katanya, walaupun makna ji sama, na pe bolafa yang saban makna, nya hanya keunjit, untuk ucapan kalimat tau. Untuk mengucap dua kalimat syahadat hanya katanya. Tetapi tak dapat tiada pada sah Islam kafir itu daripada lafaz asyhadu. Seperti yang telah lalu sebutnya. Mia untuk nak sah iman, tidak urang nak sah urang yang ke urang Islam ke ende a'lamu alla ilaha illallah wa a'lamu anna muhammadar rasulullah. Je lagi kan. Hanjit mana saban je ke asyhadu. Tapi je ucapkan kata-katanya untuk je ke Islam tetap payahkan asyhadu walaupun ada lakin alamu makna ni saban kan akhirnya menuju hai kabuka tingkap sehat dah begah pak urang itu mo hai dah buka jendela saban ni kah tingkap jendela kata po sabo makna lafai beda-beda makna sabo babah tu ne tu bola pintu laut yang maksud kan atabak pagar jet pehah-pehah tibet tamang urang kan yang maksud je tapi bahasa cukup le makna satu yang bahasa asyhadu a'lamu atayakanu az'anu yang sabuh makna dengan asyhadu bang sabuh makna je takun untuk pertama Islam urang takun a'lamu anna alla ilaha illallah je hanjeun payahkeun untuk ucap urang pertama Islam asyhadu alla ilaha illallah payahkeun asyhadu pakeun berarti ini alasan walau kalimatnya saban makna man puebo untuk sah Islam urang kafir haruskeun asyhadu karena pakeun karena disimpankan atas yang datang daripada lidah punya penghulu kita karena kun asyhadu la ilallah untuk sah Islam karena bak nabi orang pertama Islam manusia dengan asyhadu ikut nabi ju ikut bahasa nabi karena untuk sah Islam kan ditinggal mana dari segi ikut buat nabi sebabnya kata ikut buat nabi tanda katanya tak cinta ke Allah tak cinta ke nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah jika kamu benar-benar ingin mencintai Allah, ikutlah ke Nabi. Yang pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Yang pada hati, pada perbuatan, apa saja yang nak ajarkan oleh Rasulullah, baik sembahyang, dempuh, yang lagi yang ikut Nabi dan sembahyang dengan bahasa Arab. Katanya harus sembahyang dengan bahasa Arab, hanya dengan bahasa Indonesia sembahyang. Nah kan, pada tongkol ikut yang bahasa sembahyang dengan bahasa Indonesia apa? Di Jawa atau di Sulawesi? Iya, hanan lupa pokoknya ina ke luar Aceh, semayang kangen bahasa Indonesia, bahasa daerah aja. Hanjir,
Karena ibadahnya itba, al-itba aula minal ibtidah aja dia. Ikut kepada ibadah, ikut kepada sahib syariat. So sahib syariat Allah dan Nabi. Ya. Ikut ke dia, kiban. Lagi semayang nabi Nabi pak sahabat, sallu kama raaitumuni usalli. Mia semayang, mia ibadat kalian buat Nabi. Ya. Mia kan ibadat nyanjeut. Ya, hanya ibadat nah buat Nabi nah secara umum nah secara khusus. Ya, perintah nah umum nah khusus. Perintah misalnya kerja haji nyan secara khusus. Perintah untuk bersedekah umum. Banyakan sedekah. Hanan pegat afrad sedekah li Rasulullah lang hadis. Ya, penting ni umum sedekah. Pupuan Nabi. Tapi iya pergi sedekah. Tapi ibu ke orang ke sedekah. Punya tujuan untuk bersedekah. Tajuk peng sedekah sih. Ya kan? Yang sedekah. Coba senyum kepada sesama muslim yang bukan yang tidak haram mungkin sedekah. At-tabassum sedekah. Ya, tapi senang hati orang mukmin. Idza khalu surur fil qalbil mu'minin sedekah. Tapi senang hati orang mukmin sedekah umum sedekah. Ya. Maka karena umum sedekah atas nama buat dan memberi kepada orang lain senang hati diterima namanya sedekah. Ya, maka liganya ulang bulu mulut, pegang handuri mulut. Yang bid'ah, hana bid'ah yang sedekah, hana pun bid'ah. Hana masa Nabi pun hana sedekah kah? Handuri mulut kan? Kan bid'ah. Hana masa Nabi pun masa Nabi. Handuri mulut katanya pun kan? Tapi makanan ke manusia kah? Main Nabi, masa Nabi makanan ke manusia. Nah, hana bid'ah le. Masa Nabi nana perintah kepada sahabat untuk ieu muslawat. Nabi ne wajib kepada sahabat untuk muslawat. Ada yang sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Nah kira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kan secara umum nebegah selawat bang apa wajib. Ya, sehingga nah daerah yang lawitnya kah diprotes raja selawat yang dapat cari yang malam 12 awal nah. Nya hana masa Nabi raja selawatnya. Kan hana masa Nabi. Iji hana ude masanya ni tu tan ni puahan kai pegah hana masa Nabi. Hana ude urang pegahyan. Padahal selawat itu adalah mengucapkan kata-kata meminta rahmat kepada Rasulullah dengan ucapan dengan bahasa apa saja yang dia mampu. Nah, maka Pak Raja selawat kan hana masa Nabi kan hana masa Nabi lagi pegah hana tipe 20 masa Nabi sit innallaha ala kulli syai'in qadir nah masa Nabi yang kudrah ya kan kullallahu ahad wahdaniyah wa huwa samiul basir sama apa sama basar wa kallamallahu Musa taklima kalam kanaga ya kan menanci Pak muslawat ke Nabi Raja selawat hana masa Nabi kan hana iji hana ude masa Nabi mufom syariat Nabi pi hana ibegah dah hana syariat Nabi Muhammad mufom aji tanggal mufom kai pegah hana ikun hana selawat lagi orang penafi fadilah nyan masalah-masalah yang terjadi olehnya karena hantu ilmu maka pegah atagop salah yang mana pegah tu mai zaman fitnah ke Jangan saya kagak puput, mihana tu ilmu aja salah. Ya, kibanci yang betul, yang lagi nafsu uji, yang betul. Buka. Yang tak bahas masalah bid'ah lain, kan? Tetapi ditanya oleh Jibril akan dia, maka sebab itulah tiada memada lafaz yang lain. Ya. Bahkan karena Nabi ahoten ni pertama Islam orang ni ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, dan Jibril telah ditanya tentang masalah pukaan Nabi ni tanya kepada Jibril. Oh ya. Nah, nekun asyhadu alla ilaha illallah li Nabi tak kala ditanya oleh Jibril akan dia. Dan kalau yang tanya oleh Nabi entah yang oleh Jibril Pak Nabi putra kata-kata yang jihad tahu ucapkan untuk sah Islam negeri Nabi asyhadu alla ilaha illallah ya nah, mungkin perlu Nabi li malaikat untuk nak jihad ke nak jihad nak gedepu oleh para sahabat sebab itulah
tiada memada lafaz yang lain daripadanya. Hanjiekeun a'lamu anna an la ilaha illallah hanjieun. Dan karena bahwasanya lafaz asyhadu itu khusus dan lafaz yang lain itu umum, ya. Lafaz khas. Ya, walaupun makna saban tapi nya itu ditunjuki kepada khusus. Nah, karena Nabi kana khusus untuk nepu Islam urang bak masa Nabi watanya dengan lafaz yang khusus. Hantam neukeun a'lamu alla ilaha illallah atayakanu allahana yang mandum asyhadu. Karena nyan mandum lafaz yang nepu ucap kepada urang bak masanyan yang je ke sahabat Nabi da berhajo untuk masuk Islam, maka gedanya wajib untuk pertama Islam urang kafir dengan asyhadu. Dan bersungguh-sungguh dengan lafaz yang khas itu terlebih utama daripada lafaz yang umum. Nyan kaidah miana dua buah lafaz yang saban makna tapi sabuah lafaz umum sabuah lafaz khusus, nyan gedenya lebih gede pakai lafaz khusus. Bae lafaz umum. Ya, sebab ya lafaz a'lamu mana diketahui. Lafaz nyan diketahui dia pakai kalimat-kalimat yang lain, tapi mi asyhadu nyan ka khusus pakai kalimat tauhid. Ya. Ketahui olehmu adalah Nabi kita itu dibangkitkan dia dengan jawami'ul kalam, yakni perkataan yang sedikit dan maknanya sangat banyak. Seperti kata Ibnu Athaillah, jikalau mentabir oleh ulama billah selama-lamanya daripada rahasia kalimat yang satu itu, daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada dapat meliputi oleh mereka itu dengan dia pengetahuan, dan tiada kuasa mereka itu paham hingga berkata setengah ulama telah menghurai oleh aku akan makna hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni 70 tahun. Ya, menang nak begah. Berdada pula tanya bahawa perkataan Nabi nyan istilah dalam bahasa dengan jawami'ul kalim. Bahasa Nabi bahasa yang sangat tinggi balaghahnya. Bahasa yang sangat tinggi puikeun mia bahasanya bahasa Indonesia puikeun. Mia bahasa Arab balaghahnya sangat tinggi. Punya bahasa ikulah hana tinggal loh. Pokoknya bahasa sangat tinggi pemahaman nya mia bahasa Nabi. Jawami'ul kalim. Bahasa yang sangat luhuk mufhum. Bahkan na ulama yang sabuh hadis gepahami 70 tahun hana beabe. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada tanda bagus Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting dalam agama. Geplah dengan yang gepahami gemutalaah, getafakur gepelajari le sida ulama 70 tahun habis. Sambung. Yang tikrek bahasa Nabi. Maka untuk tak pahami bahasa Nabi kan mudah-mudah. Baik mudah dengan dia pahami tikrek hadis. Kaji kemujtahid. Oh, pio gede. Puluhan tahun dengan tikrek. Bayangkan ribuan, puluhan ribu hadis Nabi yang pernah mengucapkan masa udep selama 20 tahun lebih yang dia ke hadis. Bayangkan tikrek haba Nabi manteng untuk dipahami sedetil-detilnya. Nah ulama yang kalau dipahami 70 tahun habis maksudnya. Nyan saboh kata-kata min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bayangkan kalimat yang ilm. Nyan nebegah lid dengku Athaillah pengarang kitab hikam. Seandainya diiktibar oleh ulama-ulama billah. Ulama billahnya ulama-ulama yang katut dikatakan kasyaf. Ini ulama biasa yang kadang. Wah 30 tahun. Mesti dia mendang kahang di pum le. Hai gorai le, tijio gitu mulai hai gorai le. Tapi mio tata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal
nya urangnya ada pahami sebuah ayat nya berkata 10 tahun habis-habis pemahaman. Habis-habis napu perah napu teliti bak sebuah kata-kata kan. Mai tanya kana hana tu oh hantro tu dia perah lagi kan. Ya hana tu. Lagi cerita mengambil kawin ke anak miat ke oh perah dia. Kan haji kalau untuk bandingkannya. Cerita ada banding memang tuan berasip mengambil kawin. Mumpung mengambil kawin ni orang. Mia bombon mengatan bombon hek. Pu keung baju tajuk. Baik piam keung ibu haju. Mia bombon sugus. Nyan nanyum susu ipim oh mangat ipim. Pi pada pegah mangat mengkawin ba anak miat. Hantu ulai. Hana mi depu api. Yang kelagian kitanya yang orang yang pikiran ubet, orang pegah kiban cara pahami sebuah hadis 10 tahun. Hantu dia bakal anak miat dia. Anak miat 5 tahun. Diceritakan Mekah mengat mengkawin hana tu pikiran. Nyamban cara memahami hadis. Maka akan so ya pahami hadis. Sehingga oleh ulama ka ijma ulama setelah Ahmad bin Hanbal hanale mujtahid yang sanggup menulis kitab-kitab mengijtihad hukum Al-Quran hadis yang bisa ditinggalkan kepada umat hanale. Imam Ghazali nak berah na Sufyan Suri sesuatu. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan Sufyan As-Suri. Tapi mazhab Sufyan Surian hana pengikut duduk gadah haju hana so ikuti le kitab ji mungkin tapi yang paling le kitab mazhab Syafi'i. Orang-orang yang mengikuti murid-murid Imam Syafi'i yang sangat banyak menulis kitab sehingga mayoritas paling besar mazhab di dunia adalah mazhab Syafi'i, apalagi di Asia silap 1%. Ya, kan salah mazhab lain, hana taban mandum. Semuanya boleh diikuti dan boleh diikuti, mandum boleh diikuti. Hana salah. Dan tiada selesai yang kan sebahagian ulama hana selesai aku daripadanya. Han selesai habis-habis. Nya ulama billah, ulama yang kasyaf. Dapat mana berah? Nya kada berah baca tentang masalah ilmu. Ilmu oleh Imam Al-Ghazali dibagi kepada dua. Na ilmu mukasyafah, na ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah yang ilmu yang khusus Nabi Allah kepada hamba-hamba yang kaglih hati. Yang Nabi ilmu mukasyafah. Ilmu kasyaf, ilmu laduni. Yang hanji usaha. Hana ikula, hana pesantren untuk penuh ilmu laduni. Miana nyangkon. Nah, ini mudah lun, ya pegawai pesantren apa? Lun ingin lun ajarkan ilmu laduni, nyangkon ya. Kata betul kau liko kali buahkan. Ya, hana ilmu laduni, ilmu yang langsung Allah berikan dalam hati seseorang hamba yang tidak ada lagi sifat-sifat tercela dalam hatinya. Pada buah sifat tercela 56 boh. 56 boh sifat hati yang tercela tidak ada dalam hati seseorang, baru dapat ilmu laduni, baru masuk ilmu laduni dalam hati hamba tersebut. Jadi sifat yang hati jumlahnya 72. 16 sifat terpuji dari tawadhu, 16 boh lah, husnudzan, nyaman mandu itu malah sifat terpuji. Onian na 56 sifat tercela, sejai sifat buruk kan sifat. Maka katanya, begah pada miat. Hai, begah depu kan. Pancuri hanai kula, polisi mudo ni jai kula, hei baik sedot. Pakan, elme buruk hana pe amal nau. Pakan, lang ate manusia 76 boh sifat tercela. Sifat terpuji cuma 16 boh. Maka di dunianya hana tikula pencuri, tikula mafia hana, tikula pencuri hana, ya kan? Tapi mafianya hek tatat polisi yang na tikula di polisi ijai kula mulai pun SD le pun kula namanya tamat SMA tamat kula khusus ikula polisi ho usare betul ikula tentara khusus tapi mena pencuri mudua roh hina dace nyan taboh kapo batalion misalnya pihak ya setet 200 pencuri hei betul seandainya naik kula hai demung pencuri duk mana naik kula hei betul pakon
Hana payah jai kula ilmu bro. Si kana langate manusia mandum. Lebih le sifat tercela daripada sifat itu. 70 nambah sifat tercela yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Dan cuma 6 lah boh sifat terpuji. Kan dit God ngan le. Maka wajib bagi dia untuk mujahadah. Ya. Han memadangan beut-beut menteng. Mia beut bersih lagi orang. Mia keun ayat sob lagi orang tajuk buku teori Melangu. Tajuk pasal orang ni SMA nya hanji Melangu lo. Cok baca buku kah. Nyo kah 2 bulan kemudian akan tak pergi pertandingan berenang 2 gaya. Gaya kupu-kupu, gaya bebas. Jok buku 2 boh. Si bulan berjeut. Tapi lang kolam berenang hadon tamai, lang kerung hadon tambah. Leh belajar 2 boh bukunya. Hotel pertandingan tamai dah tiak ulang kolam hinan nom aja. Bahkan tidak ada mujahadah. Orang boleh lagi ancit. Gebuat dia kitabnya, gebuat tauhid, gebuat tasawuf ke. Tapi hantam pernah gemujahadah hati, gemusungguh-sungguh hati kau nyan untuk gepu betul, geamalkan atanya dan gepu betul hati hana, nyan tetap hana mana. Lagi orang merno teori belajar berenang, tapi dia tidak pernah dilatih untuk berenang. Jok buku, menjamun tepilum Jackie Chan Leung pu jamun, nyan tetap dengan buku payah latihan benar gurai. Hau mada cok buku kai cia-cia je kelatih hanjeut. Payah benar gurai purno ile. Onian baru jeut. Menan si ba ilmu. Tabeut ilmu fiqh harus praktek. Tabeut ilmu tasawuf harus praktek. Harus sungguh-sungguh mujahadah untuk teruk bak tingkat geli hati dia. Maka ilmu ilmu Ghazali 2, ilmu mukasyafah, ilmu laduni, ilmu kasyaf, yang khusus Allah bi ke yang kagli hati. Hanale sifat tercela 76 dan tetap dalam hatinya cuma sifat terpuji 16. Karena tipenya hanale tipe 56 yang Allah akan nebutkan ilmu mukasyafah, ilmu kasyaf dalam hati kau yang kinan baru keun al-ilmu nurullah wa nurullah la yahdi lil ma'asi. Yang kinan kesau keun al-ilmu nurullah. Ku urang kasyaf, ku urang yang kosong hati daripada sifat tercela. Saboh mentangna hai tamang ilmian. Hai tamang nur Allah dalam hati yang masih kotor. Pajang bagi tamang peglih le. Ngampu dah peglih ngan mujahadah. Pajang dah mujahadah lebeut. Yang mujahadah hawaikan leh puru maksud 6-20 tahun ni taubat duk melatih baju muah piu-piu anjeut. Cukup bahaya. Kiban sit ban taubat tamang taubat belajar le. Meno ilmu tauhid le betul. Beglah belain meno ilmu fiqh, meno ilmu tasawuf baru praktek. Baik praktek aju. Hanat yo teori salah sit. Kiban sit teori dulu baru praktek. Ya. Nabi ne teori ni bi ilmu ke sahabat cukup trip lebih 10 tahun baru praktek. Pu praktek cara ibadat kan dodo, sembahyang kan dodo baru tahun. Le Islam era baru sembahyang, baru tahun Nabi ka ne me Islam. Puasa tahun kedua Hijriah, zakat tahun kedua Hijriah. Haji leh tahun deuk nu pun Nabi, ana tinggal le ya. Praktek ibadat dudau pon putai le gepeglih ate le geputui Tuhan gepeglih ate gepolno cara baru ge praktekkan. Be awal praktek dulu teori. Salah ya. Yang betul teori dulu. Belajar ilmu dulu baru beramal. Be amal dulu baru belajar. Hana. Ya. Ya, jadi dan tiada selesai aku daripadanya 70 tahun han selesai. Dan kata setengah ulama, dan jikalau berhenti umur dunia sekalipun selama-lamanya tiada selesai daripada hak satu hadis ini. Ya. Keun sebahagian ulama baik nepegah 30 tahun sampai kiamat dunia saboh hadisnya minta terjemahkan dan dipaham ke manusia hana habis pemahaman. Ya,
nyan na ulama so keun nyan ulama-ulama yang kasyaf ya mia kita hana apa bega bega kita ulama hana kasyaf awai hana ka yang kedua benar ilmu perkara bahwa ilmu terbagi dua ina ilmu mukasyafah nyan ilmu atan tamang kedon le Allah langati satu hamba yang kagli hati yang kedua ilmu muamalah kan MMK ilmu muamalah ada 3 tauhid fiqh tasawuf ya yang manusia dituntut oleh Allah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ilmu muamalah kan ilmu mukasyafah ya orang yang kana ilmu muamalah katib ngamalkan dalam amalnya sampai tu tingkat kagli hati baru kemudian ilmu mukasyafah maka hana tikula ilmu mukasyafah hana dayah gang keputusan miana kon so begah ilmu Ghazali pak begah lob ihya dan kita yang lain ya maka setengah daripadanya pula 2 kalimah syahadat itu setengah daripada kalimat yang sangat balaghah sangat jauh bisa dipahami oleh manusia kan hadis matang 2 kalimah syahadat lagi yang sid ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yan mia ini pahami dia sesuatu orang yang kata 3 kasyaf yang tapi kemadunya habis pahami kan hadis matang kalimat syahadat kalau lebih raya martabat kalimat syahadat lah ya sangat balaghah duk hadis mantang nah ulama 30 tahun kepahami habis nah yang kepegah 20 tahun akhirnya habis apalagi kalimat la ilaha illallah itu yang tak pahami mantang la ma'muda bihaqqin illallah enan ulama tinggi lah mulai tinggi nyamban cara kepahami kalimat-kalimat yang mulia oleh para ulama maka adalah melengkapi padanya segala akidah tauhid dan segala rukun Islam yang 5 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyahinan mandum akidah tauhid nai dalam ikut etika 50 dan hinan na akidah yang menyangkut dengan kerasulan Nabi Muhammad dan untuk sah Islam rukun Islam yang 5 na dalam la ilaha illallah yang kana hinan rukun Islam yang 5 tu syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur iqamus shalah ita'iz zakah shaum ramadan hajjul bait lang la ilaha illallah ini kan bayang katanya sebenarnya punya orang yang kakasyaf sikret kata-kata la ilaha illallah hanapi apa kita lain lang yang kamu pun maju ke edike 50 mandu mu pun maju tentang keesaan Allah tentang sifat kamal Allah mandu mu pun kan ngan la ilaha illallah punya kata tingkatan kasyaf punya katanya kadang 50 tahun tak berat dua buah katanya hai tim mumpum loh menurut lo dan juga segala rukun iman yang 6 sekaliannya itu terkandung di dalam kedua kalimah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka dengan karena inilah telah menjadikan dia oleh syarak oleh Rasulullah akan rukun Islam yakni tiada diterima Islam orang kafir melainkan dengan mengucap 2 kalimah syahadah karena lang kalimah syahadahnya hinan terpahami ubena etiket yang menyangkut dengan ketuhanan yang menyangkut dengan kerasulan maka wajar oleh Allah dan perintah kepada Rasulullah untuk sah iman seseorang sah seorang orang je ke Islam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mihana lagi kan hansa dan tiada diterima dengan kalimat yang lainnya. Maksudnya dengan kalimat lain aja. Dengan atayakanu alla ilaha illallah aja. Tetap harus dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Yang dia kalau ilau kita mau teh
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis solihin wahdina ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liustadina wa lijami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.